pengen nanya gitu loh. Kalau kamu murtad, apa yang kamu banggakan? Setelah kamu murtad, apa yang kamu lakukan? Beribadah kepada Yesus, menyembah. Ada nggak diminta untuk disembah dia? Nggak ada. Tunjukkan dalilnya. Sembahlah kepadaku, sesungguhnya aku ini adalah Tuhan. Itu kata Jesus ya. Sembahlah kepadaku. Bertopak-topak tanganlah kamu di gereja untuk mengingatku. Ada nggak? Nggak ada. Terus setelah kamu murtad, apa yang kamu lakukan? Allah, kau meminta rezeki, meminta kehidupan, nafas. Siapa kau minta? Kepada Allah. Makanya kalau kau mau murtad, mau apa, itu urusan kau. Kau usah buat banyak drama. Seolah ragu. Keraguanmu kau bertanya kepada orang kafir, yang dimana orang kafir sudah dijanjikan neraka jahanam kekal. Banyak cerita, banyak drama. Mau murtad aja lah kau. Setiap manusia itu diuji oleh Allah. Setiap hambanya diuji. Mau yang miskin, yang kaya, diuji semuanya itu. Mantap Pak Lora. Karena nggak tahan kau dengan ujian, seolah-olah kau itu membuat suatu pernyataan. Kan, tengoklah. Setelah orang diewe, kan lihat kan, nampak kan? Allah tuh menunjukkan mana yang betul-betul dikasih Allah tuh hidayah, dia istiqomah. Tidak seperti kau, Bezi. Kau bilang setelah diewe baru turun ayat. Lah kau aja mau ngewe, perempuan kau aja sampai meminta kau uang untuk biaya pernikahan kau. Kan lucu, nggak dikasih, akhirnya kau tanya tentang Al-Quran. Saya sudah ragu-ragu. Yang kau tanya pula sama CP. Nah ini akibat berguru sama CP. Nggak tahan kau punya barang, pengen ngewek kau sama cewek kau, ya. Akhirnya kau minta bantuan berupa uang. Bagaimana saya mau menikah, Bang? Gak ada uang, Bang. Makanya aku bilang kau miskin. Miskin iman kau. Sayang kali kau, Bezi, miskin iman. Drama tipuan kau tuh terlalu banyak. Mualaf, cewek kau mau mualaf, bla 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 bla. Itu loh. Fitnah apa kau? Inilah kau manusia yang dikatakan serupa dengan asu tuh ya, kayak kau nih yang dikatakan Yesus. Betul itu. Gua masuk Islam pasti kejang-kejang. Alah. Naiklah kalau mau bahas Al-Quran dengan saya Bezi. Naiklah. Mau bahas Al-Quran hadis boleh. Bibelnya aja dulu dibahas, yang udah pakai bahasa Indonesia. Apa ilmu dia mau membahas Al-Quran? Bibelnya aja dulu. Apa fungsi kelamin itu kalau nggak difungsikan? Kau aja berumur berapa kau? Burung kau aja udah gatal sama perempuan. Apalagi ada manusia laki-laki normal 33 tahun. Bayangkan. Buat malu aja kau. Nih, kau kasih tau sama CP, ya CP. Ternyata Tuhan kita tuh keturunan atasnya itu berzina dulu loh. Tuh ya, mantap kan? Kasih tahu begitu. Kalau Daud dan Batseba tidak berzina, itu nggak ada keturunan sampai kepada Yusuf. Kasih tahu ya. Waalaikumsalam. Mantap. Diem nih Bang Maroka, Bang Abu. Nunggu si Bezi naik, Bang Den. Mau bahas apa dia tentang Al-Quran ini? Yang kemarin siapa sih Luke ya?
ngebahas masalah Quran makhluk gitu kan, ngebahas masalah qad, tulisan huruf katanya, huruf makhluk apa bukan. Sudah. Kimi mau naikin gue, jangan kejam-kejamnya. Ayo boleh, apa yang mau didiskusikan? Gak usah banyak-banyak bacot bang. Gini, kalau memang Oke. abang mau menjawab bang, gini, kalau memang abang benar-benar mau menjawab dan merasa bisa menjawab ya, udah kamu cari aja data di mana Nabi Muhammad menikahi. Gini kayak siapa? Menikahi di mana dia punya bapak waktu menikahi mamanya dalam keadaan tidak haid. Karena kalau mamanya haid pun bisa dihantam. Kau cari aja dulu satu sama saya deh. Di mana waktu mamamu haid tidak boleh dijima, dicampuri, itu aja dulu. Baru kau tanya tentang Nabi Muhammad SAW. Gak bisa kau taping kan? Gak bisa, kan sakit kali. Satu data saja di dalam kekristenan. Jangan kau bawa hukum Taurat. Hukum Taurat hanya untuk Bani Yakub. Udah fix. Satu saja, ya, di dalam Bible kau, Yesus mengatakan perempuan yang dalam keadaan najis, mengeluarkan darah kotor, janganlah kamu campuri. Janganlah kamu gauli. Itu di mana tertulis? Tunjukkan satu data saja. Datangilah istrimu dari mana saja, tetapi dari yang lubang satu itu janganlah kau masuki. Itu di mana tertulis? Satu saja. Ayo, tunjukkan sama saya. Kalau nggak ada, apa bedanya kau dengan hewan? Karena binatang nggak ada aturan, bro. Binatang yang pasti lubang. Itu mau emaknya, mau bapaknya, mau adiknya. Kalau udah birahi binatang, mencoblos. Nah, kau tunjukkan sama saya. Diharamkan bagi kamu mengawini ibu-ibumu, saudara perempuan ayahmu, itu di mana? Ayo tunjukkan sama saya. Jangan kau berkoar di sini ya soal pernikahan Nabi Muhammad SAW. Jangan. Itu loh. Tengok Nora langsung takut kan? Saya nggak takut sama manusia. Manusia yang kamu tuhankan saja sudah pernah dibonyokin. Manusia yang kamu tuhankan saja sudah pernah dibonyokin. Paham? Manusia yang kamu tuhankan sudah pernah dibonyokin. Ngapain saya takut? Tuhan yang sudah pernah mati tidak akan mungkin membuat saya takut. Tuhan kamu sendiri minta makanan, tidak dapat kolon ara berbuah dikutuk. Lucu kan? Kalau dia Tuhan, harusnya dia bisa menjadikan pohon ara itu berbuah walaupun belum musimnya. Ya udah, gua kejar lu di rumah manapun, kejar saya Bezi. Kau tunjukkan satu data saja sama saya. Kau minta naik, nanti dinaikkan sama host. Satu data saja di mana emak kau waktu lagi haid tidak boleh dicampuri sama bapak kau. Oke, begini ya Bezi ya. Begini caranya. Nah, mana dia? Oke. Kalau kau itu manusia-manusia seperti kau ini tidak perlu ada. Ceblek, hilang. Ya. Buat malu aja kau. Masuk Islam, besoknya buka komal, berdiskusi kau. Disuruh sholat kau. Kau kan sudah ngaku, kau malah sholat. Iya kan? Kejeda tuh kan orang. Ngapain kau DM saya, Bezi? Saya tidak perlu. Manusia yang tidak tahu diri kau, sudah dibantu kau dibayar utang-utangmu. Nangis kau, tidak makan kau di Medan, dibantu kau. Rupanya pukimak juga nya kau. Kau
sampai ditanya, orang itu Faruk udah ngomong, ditaruh dia di musola, tempat TPA. Di situ kerjanya cuma apa? Makan, tidur, merokok. Waktu sholat dia tidak ada. Disuruh sholat dia tidak mau. Dia udah ngaku kan di Komal. Sekarang aku tanya sama kau Bezi, kau sholat tidak? Iya, saya akui saya malas sholat. Dia malas sholat. Jadi apa gunanya? Apa gunanya kau masuk Islam? Lucu kau. Sekarang kau tanya, kau bilang turun ayat, waktu ngewek turun ayat. Lucu. Sementara data dari kau aja nggak ada. Nggak usah, saya tidak perlu diskusi sama hewan. Ngapain saya diskusi sama hewan? Kau udah malas sholat, udahlah. Kau udah ngaku kau malas sholat, jadi ngapain lagi kau? Muak kadang. Dia kan udah ngaku dia malas sholat, apa lagi? Apa lagi yang mau dikatakan baik? Dan naik kau. Tuh, kerupuknya. Siapa yakin nih? Iya tuh. Sore besar. Dari tadi lah dinaikin, ngapain harus diblokir dulu kan gitu. Oh iya Bang Jibril, mau usah diladenin ya Bang. Oke. Maaf ya, kau diblokir. Langsung ketakutan, udah aku bilang kejang-kejang Islam. Lah. Kafir. Makanya Ya buat malu. Dia masuk Islam ternyata tidak mau sholat. Ditanya kenapa nggak mau sholat, malas. Ya udah, apa lagi? Udah malas kau, baru masuk Islam kau udah malas sholat. Terus tujuan kau masuk Islam apa? Apa tujuan kau masuk Islam? Makanya orang-orang yang diberikan Allah hidayah itu adalah orang-orang yang sangat spesial. Ini menurut saya. Menurut saya ya. Orang-orang yang diberikan oleh Allah hidayah itu adalah orang-orang yang spesial. Spesial. Kenapa? Coba bayangkan. Berapa tahun, berapa belas tahun, berapa puluh tahun dia beribadah, sekali seminggu, kadang belum tentu dia sekali seminggu ke gereja, saking malasnya. Terus Allah kasih hidayah, dia menerima hidayah itu, dia hijrah, dia masuk ke dalam Islam. Nah, ketika di dalam Islam diwajibkan beribadah itu 5 kali dalam satu hari. Yalah, sekali seminggu aja malas, apalagi 5 kali. Tapi dikerjakan nggak? Dikerjakan. Istiqomah dia. Bahkan dia meminta kepada Allah nanti di akhir hayatnya. Dia tetap beriman kepada Allah. Berarti kan orang spesial seperti itu. Kamu pikir orang-orang mualaf ini nggak diuji oleh Allah keimanannya? Diuji bro. Nggak gampang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ketika subuh sudah berkumandang takbir, mengingatkan sudah waktunya sholat subuh, tidur ngorok. Nggak mudah. Ya, kalau dari yang Islam masuk ke Kristen, ya, yang biasanya dia wajib 5 waktu, tapi ketika dia sudah masuk Kristen, dia teringat subuh kan, tidur lagi, ya kan? Nah, ketika zuhur, lanjut kerja lagi. Ketika Isya udah selesai makan, ngantuk, tidur aja. Tiba hari Minggu, ya kan? Suruh ke gereja, lagian tidak ada wajib kok ke gereja, nggak apa-apa. Makanya orang-orang yang murtad itu adalah orang-orang yang dongo.
maunya hidup seperti layaknya binatang. Karena binatang nggak ada aturan. Kalau mereka bangga menjadi seorang murtad, mereka bangga menjadi seorang hewan, menjadi seekor hewan. Betul itu. Murtad, saya mantan Islam, saya murtad. Karena di dalam Al-Quran katanya Nabi Isa tuh terkemuka. saya berapa kali lihat live-nya si Murtadin Jambi ya. Saya minta naik, nggak dinaikkan dia. Saya ingin nanya gitu loh. Kalau kamu murtad, apa yang kamu banggakan? Setelah kamu murtad, apa yang kamu lakukan? Beribadah kepada Yesus, menyembah. Ada nggak diminta untuk disembah dia? Nggak ada. Tunjukkan dalilnya. Sembahlah kepadaku. Sesungguhnya aku ini adalah Tuhan. Itu kata Yesus ya. Sembahlah kepadaku. Bertopak-topak tanganlah kamu di gereja untuk mengingatku. Ada nggak? Nggak ada. Terus setelah kamu murtad, apa yang kamu lakukan? Makan, tidur, ke gereja sekali seminggu, itu pun kalau mau. Karena nggak ada kewajiban ke gereja. Pahala ke gereja ada nggak? Nggak ada. Berdosa nggak ke gereja? Nggak ada. Karena gereja itu tempat persekutuan untuk memuji katanya, memuliakan, ya kan? Nah, nggak ada hukumnya. Terus kalau hidup kamu seperti itu bebasnya, ya apa bedanya kamu dengan hewan? Ya nggak, Karol? Saya sih mau disclaimer dulu, jangan menyebut-nyebut hewan dengan sembarangan. Kasihan mereka, udah dimakan disebut-sebut lagi tanpa kelembutan. Maka dari itu saya moga-moga berkaitan. Saya ingin bertanya dari Al-Baqarah, bukan Al-Baqarah, Ar-Rahman. Al-Baqarah aja tuh sudah dijelaskan pun sama kau. Oh, Al-Baqarah kan banyak ayat Al-Baqarah. Ini Ar-Rahman sekarang. Ar-Rahman. Tentang kerusakan kan? Udah dijelaskan, apa lagi mau kau tanya? Ar-Rahman 7-9. Silakan baca Ar-Rahman. Dia meninggikannya dan dia meletakkan keseimbangan di langit agar kamu tidak melampaui batas dalam keseimbangan itu, dan tegakkanlah timbangan dengan keadilan, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan. Demikian terjemahnya. Dan pertanyaan saya, keseimbangan itu bagaimana menakar keseimbangan? Apakah keseimbangan sedang baik-baik saja atau keseimbangan itu sementara terganggu? Dan kembali peran lingkungan, peran ilmuwan di sini bagaimana nih? Manusia jangan berlebih-lebihan dalam segala hal, seperti salah satu contoh pola makan. Makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Berarti apa? Berarti kita harus menstabilkan semuanya, jangan berlebihan. Kau makan sekenyang-kenyangnya penyakit, kelaparan juga penyakit. Keseimbangan seperti itu dalam hal segalanya juga, jangan terlalu berlebih-lebihan. Allah tidak menyukai hambanya yang selalu berlebih-lebihan. Gini, ini saya kan juga membaca buku ekoteologi yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Nomor atau halaman 5 PDF, halaman 5 file PDF. Itu bertuliskan kita menyaksikan pemanasan global, deforestasi, polusi udara dan air, serta kepunahan ribuan spesies. Nah, ini contohnya kan, kepunahan ribuan spesies ini kan sepertinya tidak terasa kan. Kita tidak tahu apa-apa tentang ini, dan kalaupun kita tahu, ya sekali lagi sepertinya tidak ada gangguan terhadap alam ini.
Udah ada gangguan. Apaan sih? Paham nggak sih kau Dedi? Maksudnya? Mana tahu? Kamu bicara apa? Geografi, geofisika, atau apa nih? Apa Karol? Karol. Setiap zamannya itu kan terjadi yang namanya perubahan global loh. Dulu di zaman dahulu itu manusia itu besar, umurnya lama. Apaan sih? Karol, jangan kau buat aku sakit gigi lah Karol. Masih pagi loh Karol. Iya nih. Nah inilah, jadi sekali lagi ini tetap suatu pertimbangan atau pertanyaan ini, ketiadaan kejelasan, bukan di ayatnya yang tidak jelas, tetapi di kadar kepekaan manusia menyadari sementara manusia ini dalam keadaan tidak hidup di dunia, di bumi yang lagi tidak seimbang itu. Dan peran ilmuwan di sini, bagaimana dengan peran ilmuwan? Sejauh mana kita membuka mata pada data yang mereka tampilkan? Ngomong apa sih kan aku nggak paham. Carol. Mungkin teman-teman muslim yang lain ada mau naik kah? Pasienku lari semua ini. Pada banyak apa lo? Hotel di bawah. Kalau ada yang naik lalu diskusikan yang sesuai stiker, sebenarnya kadar dia menuhankan Yesus itu sampai di mana, atau katakanlah memang Yesus seturut dengan Yohanes 17 nomor 3, Yesus belum Tuhan di situ, bukan Tuhan di situ. Tapi kalau tuh memang orang mentuhankannya, apa benar mereka mentuhankannya? Bukan perut mereka yang mereka tuhankan. Banyak balik bun, apa yang mau kutanya sama si Karol? Karol itu pemikirannya makanan. Jadi, apa yang mau ditanya? Ayo, Kristen yang mau naik diskusi lah. Pejabat Tuhan.
nonton memang benar ini di bawah ini. Nggak tahu lah, pening aku. Iya kan? Ada Bang Zuma, ada apa? Nah, ini si Trilan. Bagus lah diskusi Tri. Halo Nora. Ya, halo. What topic today? Yesus Tuhan? Yes. Di mana datanya? Tidak ada datanya. Terus kalau nggak ada datanya, kenapa kamu menyembah Yesus? Loh, Loh, kan Lukas bilang pada hari ini hari apa? telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, hari apa itu pada hari ini? Hari ini sekarang ini juga. Ya, hari apa itu? Ketika Nora menerima hari ini, ya hari ini. Berarti hari ini Yesus jadi bayi. No. Loh, tapi kan itu pada hari ini Kristus Tuhan telah lahir. Nah, berarti dia masih bayi lagi. Lahir itu memang harus bayi. Loh, itu coba, itu ceritanya tentang apa? Memberitakan tentang kelahiran Tuhan kan? Gini, Gini. saya misalnya atau Nora lah misalnya, Nora yang sudah umur segini, ketika menerima Yesus itu namanya lahir baru, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayatnya mana? No. Di mana? Ayatnya, siapa yang ada dalam Kristus dia adalah ciptaan baru. Ya, ayatnya di mana? Tidak ada ayatnya. Loh, kalau tidak ada ayatnya ngapain disembah? Ya kan dia Tuhan dari, kan dia bilang gini, before Abraham was, I am. Sebelum Abraham jadi aku Sebelum- sudah ada. Yes. Melkisedek Yesus bilang juga ada. Ya Melkisedek dia kan manusia biasa itu. Sejak kapan? Siapa yang bilang manusia biasa? Saya. Kita buka datanya boleh? Boleh. Oke, saya buka data ya. Yesus dilahirkan kan? Yes. Nah, Melkisedek siapa? Bapak ibunya. Itu yang tidak aku tahu. Oke, kita Kita buka. mau ngasih data kan? Iya, oke. Kita buka dari Ibrani 7. Ibrani 7. Oke. Nah itu memang dia tidak diperankan, dia memang Melkisedek. Ya, Melkisedek itu anak Allah juga loh. Ayo, kita baca ya. Melkisedek, Imam Melkisedek lebih besar daripada Abraham. Bayangkan. Melkisedek adalah raja kota Salem sekaligus imam Allah yang maha tinggi. Imam Allah. Perhatikan. Imam Allah yang maha tinggi. Oke. Sudah. Dialah yang bertemu sudah. dengan Abraham. Sabar. Sorry. Sabar. Dialah yang bertemu dengan Abraham ketika Abraham dan teman-temannya kembali dari peperangan mengalahkan semua pasukan dari beberapa kerajaan pada hari itu. Melkisedek memberkati Abraham. Yang memberkati Abraham ternyata Melkisedek. Yesus ada memberkati? Nggak ada. Ini tadi kan ada sebelumnya Tunggu kan. dulu saya baca dulu Bang. Sabarlah. Sudah kan? Tunggu dulu biar dapat poinnya. Dan Abraham memberikan kepada Melkisedek 1/10 dari semua harta yang direbutnya dalam peperangan. Nama Nah, ini semakin menjelaskan. Sabar. Ya, lanjut. Melkisedek berarti Raja Keadilan. Sedangkan nama Sudah? kotanya adalah Salem yang berarti damai. Jadi bisa dikatakan bahwa dia juga Raja Kedamaian. Ternyata bukan Yesus saja. Dalam kitab Bisa suci tidak ada dikatakan. catatan. Sabar. Saya lagi baca. Dalam kitab suci tidak ada catatan mengenai siapa orang tuanya maupun para leluhurnya. Tidak ada keterangan tentang kelahirannya dan tidak pernah diceritakan kapan dia mati. Yesus pernah mati. Karena itu, Imam Melkisedek bisa diibaratkan seperti anak Allah sendiri. Ternyata bukan Yesus saja yang bertugas sebagai imam untuk
selamanya. Dari Iya kejadian kan? itu, sabar. Biasa baca Lama betul. loh, ini kitab sucimu kok. Kalau ada yang membacakan ayat Al-Quran itu diam, mendengarkan. Ini kitab sucimu kok dibacakan, kok jadi Sudah saya dapat poinnya tadi. Iya, Izinkan aku. poinnya ini lagi sebentar. Dari Banyak kejadian kali poinnya. tampaklah bahwa Melkisedek memang orang yang sangat penting karena Abraham nenek moyang kita yang terhormat memberikan kepada Melkisedek 1/10 dari semua harta terbaik yang dirampas. Di kemudian hari, hukum Taurat mengatakan hanya para pelayan rumah Tuhan, yaitu orang-orang suku Lewi, yang berhak menerima perpuluhan dari umat Israel. Maka mereka menerima perpuluhan itu dari saudara-saudari mereka sendiri yang sama-sama keturunan Abraham. Sebentar. Sudahkah? Sebentar. Lama betul. Sebentar. Poin saya tidak bisa saya ingat lagi nih. Sebentar, pikirkan juga perbedaan ini. Para pelayan dari suku Lewi itu yang menerima perpuluhan hanyalah manusia biasa yang akan mati. Sedangkan kesaksian firman Tuhan tentang Melkisedek mengatakan bahwa dia hidup selamanya. Berarti lebih hebat mana? Melkisedek atau Yesus? Oke, sudah ya. Ya. Sudah ya. Ya. Di awal-awal tadi dibilang Imam Allah yang Maha Tinggi. Ya. Yesus Allah atau bukan? Yesus bukan Allah. Nah, menurut Nora, kalau saya Yesus itu Allah. Ya, tunjukkan datanya. Tunjukkan tadi. Tunjukkan data. Tadi before Abraham was, I am. Yang memberkati Abraham siapa? Itu Yang sudah memberkati melegitimasi Abraham siapa? dia bahwa Yang memberkati tadi Abraham tadi saya baca siapa? loh, katanya kita gantian. Gimana Yang sih? memberkati Abraham siapa? Melkisedek. Nah, Yesus ada nggak memberkati Abraham? Loh, Loh. yang memberkati Melkisedek Abraham. Tadi kan bacanya begitu. Yang memberkati Abraham adalah Melkisedek. Nah, Yang tadi itu memberkati banyak. Abraham adalah Melkisedek. Oke. Nah, Yang sekarang memberkati- saya tanya, yang memberkati Abraham adalah Melkisedek. Yesus memberkati siapa? Saya kan belum poin saya sampaikan. Kau nanya betul itu bagaimana sih? Dijawab dong. Ini Gini, tadi kan bandingkan panjang lebar dia Oke. bilang memberi persembahan kepada Melkisedek. Kok Melkisedek dia apa diberi persembahan? Loh, Tuhan kamu aja Apa meminta dia Tuhan? upeti loh. Tuhan kamu meminta upeti. Itu kepada suku Lewi. Tuhan kamu meminta upeti di Terus- 31. Persepuluhan itu diberikan kepada suku yang tidak mendapat bagian di Israel. Saya tidak Dari tanya 12 persepuluhan. suku. Saya tidak Ada tanya 11 persepuluhan. suku. Ini kan memberi persembahan. Oke, Tuhan kamu nggak butuh Sudah ada persembahan. sejarahnya itu Saya memberi tanya. persembahan kepada Imam Sekarang saya tanya, Melkisedek. Tuhan kamu tidak butuh peti atau tidak? Atau butuh? Dia itu untuk orang-orang yang melayani bait suci. Tuhan kamu butuh upeti juga. Mau saya tunjukkan? Dia itu untuk pelayan-pelayan dia. Pelayan siapa? Pelayan Tuhanku. Oke, sekarang saya tanya. Upeti Udah dulu aku merapat dulu Noraya nanti ya. Bagus nih Bu Nora ini. Thank you ya. Aku turun dulu. Mau rapat dulu. Kita buka bilangan 31. Tuhan kamu butuh Ada activity. I have activity on this night. Jadi ngapain kau naik? Ngapain kau naik? Jegrol. Tuhan kamu butuh upeti kok. Bilangan 31, 35. Upeti. Tuhan kamu tuh butuh upeti. Oten nggak kuat mental, kuat sebenarnya, cuman gabrul. Lucu kau, lucu aja. Nggak ada datanya, katanya dia udah akui nggak ada datanya. Yesus itu Tuhan, tapi kenapa disembahnya gitu loh? Aneh aja. Ya Allah.
Ya, silakan. Nggak ada ya. Ada lagi nih ayat lagi. Al-An'am 141 nih, gimana juga nih? Bacakan, baca. Al-An'am 141, waduh panjang sekali ini. Padahal cuma salah satu kalimat di dalamnya. Dialah yang menumbuhkan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam buahnya, zaitun dan delima yang serupa dan tidak serupa. Makanlah dari buahnya apabila berbuah, dan tunaikanlah haknya pada hari memetik hasilnya. Janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Artinya berarti yang menumbuhkan kebun-kebun, buah-buah, bunga-bunga, pohon-pohon itu Allah di sini. Diperintahkan makanlah dari buahnya apabila berbuah. Berarti perintah di sini perintah makan buah, bukan makan lain ya. Astagfirullahaladzim. Allah menciptakan makhluk ya berupa pepohonan juga. Itu untuk apa tujuannya? Biar dikonsumsi. Karena manusia itu butuh asupan gizi, yang dimana gizi itu terdapat di dalam sayur mayur, buah-buahan. Contoh jeruk, vitamin C. Wortel, vitamin A. Kan manusia butuh itu kan? Vitamin A untuk mata, vitamin C untuk kestabilan tubuh. Bukan berarti. Jadi padi itu bagaimana? Berarti Allah menumbuhkan buah-buahan, perintahnya makanlah buah-buah. Iya, dimakan buahnya pada waktu memang dia waktu musimnya berbuah, ya dimakan, tetapi jangan berlebih-lebihan. Apaan sih? Carrot, contoh durian. Bagus nggak itu untuk tubuh? Bagus, tapi jangan berlebihan. Dampaknya akan tidak baik bagi kesehatan juga. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, itu kan sudah dikatakan tadi. Sesuatu yang dikonsumsi berlebihan tidak baik. Begitupun juga buah. Ada kadar-kadarnya, ada ukurannya, ada takarannya. Bahkan mencintai manusia, janganlah melebihi cintamu kepada Allah. Tidak boleh. Gimana sih, Carol? Berarti manusia bukan hidup dari buah-buah saja. Apalagi, Carol? Anisa 135 ini. Nah, bacalah. Panjang lagi nih. Wahai orang-orang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah sekalipun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika dia kaya atau miskin, maka Allah lebih mengetahui kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu sehingga menyimpang dari keadilan. Dan jika kamu memutarbalikkan atau enggan menjadi saksi, maka sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Titik. Pertanyaannya? Menjadi penegak keadilan ini
penegak keadilan antara sesiapa? Oke. Sesama kita manusia atau Ya, sesama manusia. karena di bagian selanjutnya ini peringatan, jangan mengikuti hawa nafsu. Jangan mengikuti hawa nafsu sehingga menyimpang dari keadilan. Ya, kalau bernafsu kan berarti kalau bertitik tolak atau lebih memperhitungkan, lebih mengutamakan, lebih memprioritaskan hawa nafsu, artinya kan ya bakal tidak adil bagi mereka yang dipakai, bagi mereka ya, bagi sesama, bagi yang lain. Oke, begini, saya membuat satu contoh. Ya, anakmu, ini contoh ya, mencuri di rumah orang yang miskin. Ini contoh. Ya kan? Terus ada saksi yang melihat anakmu mencuri di rumah orang yang miskin ini. Anakmu dilaporkan, terjadi persidangan, saksi ini diambil menjadi saksi. Terus kamu bayar saksi ini. Nanti kamu bilang kalau kamu tidak melihat anak saya. Adil nggak seperti itu bagi si miskin? Nggak kan? Terus si saksi ini bagaimana? Mengikuti hawa nafsunya. Dia tergoda dengan uang yang sudah kamu beri. Akhirnya dia bersaksi dusta. Itu salah satu contoh. Waalaikumsalam. Seperti itu. Ketidakadilan. Kalau kamu tidak bisa bersikap adil, janganlah kamu menjadi saksi untuk memberatkan orang lain. Itu salah satu contoh saja. Ketika kamu melihat terjadinya hal kemungkaran, kamu hanya diam. Terus nanti kalau kamu pas dipertanyakan, betul nggak sih ini begini? Kamu tidak bisa bersaksi adil. Ya udah, jangan. Itu salah satu contoh. Banyak contoh lain. Mengikuti hawa nafsu. Kan banyak terjadi sekarang seperti itu. Betul nggak, Carol? Waalaikumsalam. Betul nggak, Carol? Ya, betul sih. Makanya kan saya mengamati kan yang melampaui. Kalau orang melampaui batas, terlalu memprioritaskan hawa nafsu, orang tidak berlaku adil, tidak adil dengan yang dihadapinya, dengan yang ada di sekitarannya. Bahkan bukan hanya ke sesamanya, itu pengaruh hawa nafsu. Iya.